Bapak Ibu tentunya sudah mendengar terkait dengan sosialisasi kalau dalam waktu dekat ini kita akan melakukan transisi dari sister BKD yang lama ke sister BKD yang sistem cloud. Oleh karena itu, kalau mau tahu informasinya lebih dalam, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya akan sharing terkait dengan perpindahan ya, transisi kita ketika kita nanti mengisi LKD kita di BKD kita yang mungkin selama ini kita isi di dalam sister masing-masing, universitas masing-masing. Dalam waktu dekat per Agustus itu 2023 kita akan melakukan transisi pengisian sister BKD kita itu melalui sistem cloud ya. Pada video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas terkait, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu gitu, saya pernah membahas terkait dengan sebenarnya keuntungan apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita beralih dari sistem BKD yang lama ke sistem BKD yang baru ya, atau yang sistem cloud. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Oleh karena itu, pastikan bahwa Bapak Ibu bisa menonton video saya, baik itu video yang ini maupun video-video yang lain secara full agar informasi yang ada di dalam video tersebut tidak setengah-setengah gitu, tapi secara full bisa didapatkan. Nah, disclaimer dari video yang saya upload atau yang saya buat ini berdasarkan dari apa yang saya dapatkan ketika saya melihat YouTube-nya Kemenristek itu maupun YouTube dari universitas-universitas yang lain yang telah melakukan sosialisasi terkait dengan perpindahan masa transisi ini ke sistem cloud ya. Jadi ini adalah merupakan informasi penting. Bapak Ibu kalau merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini berbeda dengan apa yang mungkin Bapak Ibu dapatkan di YouTube yang lain, terutama di YouTube-nya Kementerian ya, Kemendikbud itu ya, yang Kementerian Sumber Daya Manusia itu. Nah, mungkin bisa melihat secara fullnya di sana ya, tetapi saya di sini membuatnya secara ringkas untuk mempermudah sebenarnya Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi. Jadi ini adalah informasi yang saya rangkum berdasarkan dari YouTube ya, dari beberapa YouTube. Nah, oleh karena itu ada sebenarnya beberapa informasi yang akan saya sampaikan, mungkin ya tidak sepanjang YouTube yang ada yang hampir 2 jam semacam itu ya. Oke, yang pertama itu adalah sementara ini Kementerian itu sedang mengupayakan transisi pengisian pelaporan LKD BKD masing-masing itu dari versi lama ke versi baru atau yang kita sebut dengan, atau yang biasa disebut dengan versi cloud ya. Namun sebenarnya perubahannya itu tidak begitu banyak ya, ada hanya sebagian kecil perubahan-perubahan di dalamnya. Artinya sistem pengisiannya itu kurang lebih hampir sama ya, kurang lebih hampir sama. Kalau Bapak Ibu terbiasa melakukan atau menyimpan file-file Bapak Ibu itu di dalam sistem drive misalnya ya, secara online, itu tidak akan terlalu berarti perubahannya gitu. Nah, tetapi kan yang akan melakukan pengisian di dalam LKD sistem cloud itu kan mungkin ya, dalam tanda kutip itu membutuhkan bantuan yang paham tentang IT. Nah, semacam itu. Nah, hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi hanya ada sistem penyimpanan berkas LKD kita ya, LKD BKD kita itu yang akan terintegrasi ke sistem cloud, di mana nanti itu adalah menjadi satu jaringan yang disebut dengan integrasinya ke Kementerian ya, semacam itu yang saya tangkap. Kemudian yang tidak kalah penting juga itu adalah Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai asesor itu sekarang emban tugasnya itu dilakukan agak lumayan berat ya, agak lumayan, mungkin agak sedikit tricky, karena kalau yang sebelumnya itu kan kita melakukan sistem manual dengan mengupload PDF ya. Sekarang itu Bapak Ibu harus sudah terbiasa dengan sistem link ya, dengan sistem link. Nah, jadi
cukup tertantang khusus bagi Bapak Ibu yang menyandang sebagai asesor BKD, karena Bapak Ibu ini kan harus sudah membiasakan menelusuri link-link yang dicantolkan ke sistem BKD yang akan Bapak Ibu nilai gitu ya, mengasesori gitu. Nah, biasanya seperti yang sudah saya bilang, kalau Bapak Ibu itu terbiasa menyimpan file di Google Drive ya, di Google Drive, maka tentunya ini tidak akan terlalu menyulitkan ya, tidak akan terlalu menyulitkan di dalam proses kita melakukan penilaian. Kenapa demikian? Karena di dalam penilaian sistem BKD, sistem cloud itu semuanya nanti akan larinya ke sistem PAK, layanan PAK itu. Itu tadi yang saya di video saya sebelumnya pernah saya sebutkan kalau salah satu manfaatnya di situ. Jadi kalau kita nanti nih mau mengurus kenaikan jabatan fungsional, ya udah semuanya data-datanya sudah tersimpan di sistem layanan PAK tersebut. Nah, kemudian informasi selanjutnya itu yang terpenting itu adalah saat ini Bapak Ibu yang menyandang sebagai asesor LKD BKD itu bukan hanya pada lingkungan kampus masing-masing saja. Artinya, Bapak Ibu juga itu bisa menilai asesi-asesi atau asesi maksudnya yang bisa berada dari luar kampus gitu. Karena sandangan Bapak Ibu itu sekarang adalah asesor nasional ya, asesor nasional. Jadi mungkin kalau selama ini Bapak Ibu merasa bahwa saya hanya cuma bisanya menilai yang di mana di wilayah kampus saya saja, besar kemungkinan itu juga bisa kemudian melakukan penilaian di kampus yang lain berdasarkan dari aturan-aturan yang ada, yang nanti saya akan sampaikan pada video kali ini. Nah, perlu disampaikan juga bahwa untuk asesor BKD itu saat ini pemetaannya persis sama dengan pemetaan pada saat dilakukan asesor PAK ya. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang sebagai asesor PAK tentunya paham ya tentang ini ya, sehingga di akun masing-masing itu akan muncul sebenarnya nama-nama yang akan diasesori. Itu kalau ini tidak terlalu berarti, karena sebelum kita berpindah juga ke sistem cloud itu kan sudah ada memang ya. Hanya saja kalau yang sistem lama itu karena kita mengupload PDF ya, jadi terlihat jelas di bagian bidang satunya gitu ya, di pengajaran gitu. Nah, kalau ini nanti saya akan jelaskan. Jadi sesuai dengan ketika muncul itu ya, ketika muncul di akun masing-masing itu harus diplot itu sesuai dengan rumpun ilmu. Itu yang pertama. Disesuai dengan rumpun ilmu, kemudian golongan maupun jabatan. Jadi artinya pada BKD saat ini itu asesor hanya bisa menilai dari rumpun ilmu yang sama atau dengan minimal jabatan yang sama atau di bawahnya gitu. Jadi kalau selama ini yang mungkin saya perhatikan ada misalnya dari jurusan yang lain kemudian diasesori oleh jurusan yang lain, kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari YouTube itu saat ini untuk yang cloud itu tidak bisa lagi. Jadi kalau misalnya nih saya yang dari teknik lingkungan kemudian diasesori yang dari teknik industri atau teknik elektro itu sudah tidak bisa lagi, karena itu yang mengatur itu semuanya sistem ya, semuanya sistem. Nah, oleh karena itu yang harus diperhatikan oleh pihak universitas masing-masing ya. Jadi artinya sekarang ini misalnya ya dengan jabatan akademik yang sama misalnya ya, tapi pendidikannya beda, maka tidak bisa diplotting ke sistem. Misalnya contohnya jabatannya lektor kepala, tapi yang satu misalnya dia lektor kepalanya S2, yang satunya lektor kepala S3, maka itu tidak bisa yang S2 menilai yang S3 gitu. Justru yang sebaliknya, S3 itu yang menilai yang S2 ya, meskipun sama-sama lektor kepala, semacam itu. Jadi nanti akan dilihat dengan golongannya dan jabatan fungsionalnya. Nah, itu yang akan terplot secara sistem ya. Kecuali guru besar. Nah, kalau guru besar di sini itu masih diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menilai sesama golongannya meskipun berbeda ya. Guru besar bisa menilai golongan atau pangkat di bawah guru besar, ataupun guru besar bisa menilai guru besar yang lain meskipun golongannya dia lebih rendah dibandingkan dengan guru besar yang golongannya lebih tinggi. Itu khusus untuk yang guru besar.
Kemudian semua dosen yang sudah ber-NIDN wajib melaporkan LKD BKD-nya ke sister masing-masing meskipun belum bersertifikasi. Nah, ini sebenarnya akan memudahkan mereka nanti dalam kenaikan jabatan fungsional itu berkas-berkasnya itu sudah tersimpan di dalam sisternya masing-masing. Jadi sister kita itu nanti Bapak Ibu tidak lagi sister yang berasal dari universitas masing-masing. Itu yang saya tangkap. Jadi sisternya itu adalah sudah sister kementerian. Jadi kayak saya itu yang reviewer PKM itu semuanya sudah yang dari pusat gitu. Jadi satu link gitu ya, satu penilaian gitu. Nah, itu yang saya tahu semacam itu. Kemudian yang perlu juga diperhatikan itu adalah masa aktif kewajiban khusus ya. Nah, saya kira kalau yang ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Bapak Ibu tentunya sudah tahu bahwa kewajiban khusus untuk masing-masing jabatan fungsional seperti AA, lektor kepala, guru besar itu saya tidak perlu harus menjelaskan apa saja kebutuhannya di dalam. Tetapi yang perlu diperhatikan itu masa aktifnya kewajiban khusus itu sampai kapan gitu, karena ini berkaitan dengan tunjangan, jangan sampai tunjangannya itu di hold ya. Kemudian informasi yang terpenting itu juga bahwa kita akan menggunakan sistem cloud itu sudah per Agustus ini ya, per Agustus 2023. Jadi saat ini itu kalau nanti saat ini mungkin sedang dilakukan perbaikan data gitu ya. Nah, tadi saya cek di sister saya itu masih bisa dibuka dan sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa sebenarnya mencicil memasukkan itu ya. Gitu. Kemudian sistem cloud ini itu nanti akan atau yang disebut dengan satu platform ya, satu platform yang akan terintegrasi ke semua data kita ya, data kita itu ke sistem kementerian ya. Beda dengan sistem yang lama yang masih melakukan sinkronisasi secara manual sehingga itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu. Kalau dengan sistem cloud ketika Bapak Ibu itu melakukan updating data itu maka secara otomatis, secara real time itu akan langsung menuju ke sister kementerian semacam itu. Jadi tidak lagi harus ya dicek sama bagian SDM gitu ya. Ya ada mungkin ya, karena kita belum simulasi gitu ya, belum simulasi ya. Tetapi secara singkat proses pekerjaannya itu menjadi lebih singkat ya. Nah kemudian nanti ketika sudah waktunya masa transisi, terutama di bulan Agustus ya, terutama di bulan Agustus itu di mana masing-masing ini di sister masing-masing itu akan muncul sebuah notifikasi. Notifikasi ini itu adalah notifikasi yang akan mengarahkan kita ke sistem sistem cloud secara otomatis. Jadi sebenarnya kalau kita memasukkan ya, bukan lagi ke sister kampus masing-masing, tetapi sister kementerian ya. Jadi kalau kita masuk ke sister, kebetulan tadi saya coba ke sister saya itu belum ada notifikasi gitu. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mencicil data-data kita masukkan ke situ, ke sister kita dulu yang lama gitu. Karena nanti ketika nanti sudah akan transisi, kita tidak perlu harus mengisi lagi ini ya. Jadi kalau nanti di awal-awal Agustus itu yang saya dapatkan informasinya tanggal 4 sampai tanggal 6 itu Bapak Ibu tidak bisa masuk nih ke sisternya masing-masing ya, yang sister masih universitas itu, maka sebenarnya di situ masih dilakukan maintenance system. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa coba-coba di tanggal 4, tanggal 6 sampai tanggal 6 itu ya, kalau tidak bisa berarti masih maintenance. Kemudian informasi yang tidak kalah penting ini yang masih agak, karena mungkin belum simulasi mungkin ya, jadi muncul pertanyaan besar di saya karena saya tidak mengikuti secara langsung simulasi sosialisasinya. Jadi khusus untuk pembuktian pengajaran di versi cloud itu tidak lagi mengupload kan seperti sebelumnya ya, kita tidak mengupload lagi versi PDF ya. Kalau dulu itu kan kita harus menguploadnya dalam versi PDF ya, mulai dari SK pengajaran, kemudian jurnalnya, daftar hadir, nilai, dan lain-lain semacam itu ya. Tapi sekarang itu sudah dalam bentuk tautan link. Nah, tautan link ini itu Bapak Ibu pasti bingung karena tentunya kita belum mencobanya, saya juga belum mencobanya gitu. Nah,
Tetapi kalau misalnya kita akan sudah terbiasa, tentunya sudah tidak akan membingungkan lagi. Jadi tadi yang disampaikan itu kalau misalnya kita sudah sebenarnya sering menyimpan file di Google Drive, itu sebenarnya tidak ada masalah semacam itu. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan itu nanti, khusus untuk Bapak Ibu asesor yang kemungkinan besar akan mengalami banyak kebingungan ya. Nanti ketika dicoba pada sistem masing-masing itu tidak akan tidak akan muncul PDF-nya gitu ya. Jadi hanya linknya saja. Jadi jika si asesi ini tidak menggunakan link, maka Bapak Ibu asesor itu tidak bisa melihat bukti pengajarannya yang akan diasesori. Itu yang harus diketahui juga. Dengan adanya masa transisi ini sebenarnya akan memudahkan kita karena sistem pekerjaannya itu akan lebih cepat. Semacam itu. Oke. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kalau memang merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini masih kurang, ya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu bisa melihat versi full di YouTube. Di YouTube itu yang mulai dari YouTube-nya Kemenristek Dikti ya, kemudian YouTube misalnya dari masing-masing LL Dikti. Nah itu kalau mau lihat versi fullnya di situ ya. Saya cuma merangkum biar mempercepat Bapak Ibu itu memahami bagaimana sistem perpindahan cloud ini. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.